Menurut Abdul Fattah, ritual ini tidak boleh dianggap enteng, kegiatan yang kental dengan mistis. Wah, ini jelas ya dikatakan kental dengan mistis. Seperti ini juga kerap dilakukan sejumlah tokoh pada masa lampau. Ritual semacam ini kata dia harus dilakukan setiap 100 tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir, langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Beberapa hari yang lalu, Pak Jokowi melaksanakan ritual Kendi Nusantara di lokasi pembangunan IKN, dan beberapa gubernur di seluruh Indonesia diminta hadir untuk membawa tanah dan juga air. Awal mula saya tidak tertarik membahasnya karena saya menganggap itu adalah ritual kebudayaan yang dianggap mulia sekali bagi orang-orang yang menjalaninya. Selama itu tidak dikait-kaitkan dengan agama, tidak dianggap sebagai bagian dari ritual keagamaan Islam, saya rasa nggak ada masalah buat saya. Walaupun sebenarnya trending di Twitter ya, tagar syirik gitu setelah adanya ritual tersebut. Salah satu pertimbangan saya juga kenapa nggak mau saya bahas ya, saya nggak mau dikatain nanti tidak menghormati budaya orang lain, tidak menghormati kearifan lokal. Makanya saya anggap kalau itu adalah bagian dari kepercayaan di budaya orang-orang yang ada di sana ataupun siapapun yang melakukan itu, dan selama itu tidak dianggap bagian dari ritual keagamaan Islam, bagi saya ya udahlah, biarin aja. Tapi kalau mau dianggap sebagai ritual dari bagian agama Islam, ya perlu dikaji lebih jauh lagi tentunya. Jadi saya tegaskan bahwa pembahasan kali ini bukan mengenai ritual Kendi Nusantara yang ada di sana dan dilakukan oleh Pak Jokowi, karena nggak ada urusan buat saya, dan saya juga tidak tertarik untuk belajar tentang ataupun mengetahui tentang ritual-ritual semacam itu. Nah, yang mau saya bahas di sini sebuah berita yang menurut saya ini perlu diulas beritanya biar nggak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, coba perhatikan di layar teman-teman ya. Di sini ada berita dari populis.id dengan judul "Omongan dukun ini bikin bergeridik, tujuan Jokowi gelar ritual Kendi di IKN dibongkar habis-habisan." Wah, jadi ini tanggapan seorang dukun guys ya mengenai ritual Kendi tersebut. Coba kita baca dulu beritanya. Ketua Persatuan Dukun Nusantara, wow, Persatuan Dukun Nusantara. Jadi dukun di Indonesia itu juga ada persatuannya ya, senusantara gitu ya. Saya ulangi lagi membaca. Ketua Persatuan Dukun Nusantara, Gus Abdul Fattah, angkat bicara mengenai ritual Kendi yang digelar Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Negara IKN di Penajam Pasar, Kalimantan Timur pada Senin tanggal 14 bulan 3 tahun 2022 lalu. Lanjut lagi, acara itu ikut dihadiri 33 gubernur di Indonesia yang datang membawa tanah serta air dari provinsi masing-masing. Air dan tanah itu kemudian disatukan dan ditaruh di titik nol IKN Nusantara. Menurut Abdul Fattah, ritual ini tidak boleh dianggap enteng, kegiatan yang kental dengan mistis. Wah, ini jelas ya dikatakan kental dengan mistis. Seperti ini juga kerap dilakukan sejumlah tokoh pada masa lampau. Ritual semacam ini kata dia harus dilakukan setiap 100 tahun sekali, dan 2022 adalah waktu yang tepat untuk menggelar acara itu. Kayak Syekh Subakir itu dulu, biar tentram negeri ini ada sesuatu yang ditanam, dan prosesi itu harus ada pembaharuan selama 100 tahun sekali. Saya kira yang tepat adalah Pak Jokowi, karena prosesi pembaharuan ini dilakukan 100 tahun sekali. Mungkin 100 tahun lagi juga akan ada tokoh seperti Pak Jokowi, kata Abdul Fattah ketika dikonfirmasi wartawan Rabu tanggal 16 bulan 3 tahun 2022. Biar bagaimanapun juga, kata Abdul Fattah, kehidupan manusia bergandengan dengan alam supranatural, sehingga diperlukan keselarasan dan harmonisasi antara alam milik manusia dan alam yang lainnya. Alam yang lainnya maksudnya di sini alam apa itu? Alam gaib apa alam gimana ya? Karena tadi disebutkan kan ada kaitannya dengan hal-hal mistis, berarti kan alam gaib gitu guys ya. Saya lanjut lagi baca. Sudah pasti karena memang kita hidup berdampingan dengan alam supranatural. Nah, ini dia berarti alam mistis gitu, alam gaib ya. Dan ada yang bersama kita, dan itu perlu kita hormati sehingga muncul harmonisasi alam dan cita-cita memperbarui semangat persatuan akan kesatuan bangsa, tambahnya. Wah, saya bacain lagi ya sampai habis saja. Adapun ritual Kendi ini menuai banyak kritikan dari masyarakat Indonesia. Salah satunya datang dari kelompok Persaudaraan Alumni PA 212 yang menilai Jokowi
mengalami kemunduran karena masih meyakini hal-hal yang berkaitan dengan klinik. Bahkan kelompok ini menuding acara itu digelar untuk mengundang jin. Nauzubillah min zalik. Tidak hanya dari kelompok PA212, masyarakat pengguna media sosial Twitter juga banyak mencibiri ritual itu. Hal ini kemudian membuat tagar ritual syirik trending topik pada Selasa tanggal 15 bulan 3 2022. Mayoritas dari netizen menilai ritual itu sesat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, yang ingin saya tanggapi di sini adalah ini ya, pernyataan dari Ketua Dukun Nusantara itu tadi ya. Nah, ini guys ya. Nah, sudah pasti karena memang kita hidup berdampingan dengan alam supranatural dan ada yang bersama kita dan itu perlu kita hormati sehingga muncul harmonisasi. Nah, dari berita itu kita tahu ya, Ketua Dukun Nusantara mengomentari ritual kendi Nusantara yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan statement dari Ketua Dukun Nusantara itu mengatakan bahwa manusia harus hidup harmonis dengan makhluk halus, dalam hal ini ya jin dan sebangsa-bangsanya itu. Kalau itu merupakan keyakinan kebudayaan dari orang-orang tertentu, tentu saya menghormati keyakinan kebudayaan Anda yang seperti itu. Tapi harus diperjelas bahwa itu keyakinan kebudayaan loh ya, bukan keyakinan dalam akidahnya umat muslim, bahwasanya umat muslim itu harus harmonis juga dengan makhluk-makhluk supranatural, jin dan lainnya, apalagi setan itu nggak boleh. Di Islam itu teman-teman sudah sangat jelas sekali keterangannya dari Al-Quran siapa-siapa saja yang menjadi musuh-musuh nyata umat muslim. Coba teman-teman perhatikan di layar, dalam surah Al-Baqarah ayat 168, di situ dijelaskan bahwa wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Begitu juga dalam tafsirnya, ini dalam tafsir Jalalain disebutkan, dan janganlah kamu ikut langkah-langkah atau jalan-jalan setan dan rayuannya, sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu. Artinya jelas dan terang permusuhannya itu. Jadi jelas sekali bahwa makhluk-makhluk supranatural seperti setan, jin, dan iblis sebangsanya itulah pokoknya adalah musuhnya umat muslim. Bahkan ada keterangan yang lebih tegas lagi bagaimana kita harus bersikap kepada setan. Coba perhatikan di layar, ini surah Al-Fatir ayat ke-6. Di sini ada keterangan, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongan-golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka. Nah, di sini juga ada tafsirnya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia musuh dengan cara taat kepada Allah dan tidak menaati setan, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya, yakni pengikut-pengikutnya yang sama-sama kafir dengannya, supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala, yakni neraka yang keras siksaannya. Sangat jelas ya, di sini ditegaskan perlakukanlah ia sebagai musuh. Kalau jelas-jelas sudah yang namanya musuh, ya dilawanlah. Allah pun sudah menurunkan ayat-ayat khusus kepada umat manusia untuk melawan syaitan, untuk melawan jin-jin yang selalu menggoda manusia. Seperti surah An-Nas yang memang isinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan golongan jin, dan juga ada ayat kursi yang sering digunakan untuk meruqyah. Banyak lagi yang lain-lainnya guys ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan kita harus hidup harmonis dengan makhluk supranatural, jin, setan, iblis, dan lain-lainnya, jelas itu bukan bagian dari ajaran Islam, bukan dari kepercayaannya umat muslim. Mungkin saja itu adalah kepercayaan dari kebudayaan yang sangat kita hormati tentunya jika ada orang yang memiliki kepercayaan demikian. Namun di Islam, saya pertegas lagi bahwa makhluk-makhluk supranatural berupa jin, setan, dan iblis itu adalah musuh kita semua. Bahkan kita diancam dosa syirik, musyrik bagi kita yang melakukan sesembahan kepadanya. Itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan semoga kita semua dijauhkan dari dosa syirik dan kemusyrikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.